Selamat pagi Bu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Christian Osman dengan NIM 21059090 dari jurusan Manajemen Non-Kependidikan. Hari ini saya akan melakukan tugas wawancara psikologi dengan teman saya yang bernama Nama saya Rian Suardi. Baiklah, hari ini kami akan melakukan wawancara. Kita akan mulai. Pada Rian Suardi, bisakah Anda memberikan penjelasan mengenai bagaimana keseharian Anda? Bisakah Anda melakukan perkenalan diri lebih tepatnya? Oke, yang pertama, nama saya Rian Suardi. Saya mahasiswa dari STBA. Saya lahir di Padang tanggal 1 Juni tahun 2002, dan saya dulu SMK di SMK Dek Padang, Business School Padang, dan SD-nya di SD Agnes Tresia kelas 1 dan kelas 2, dan melanjutkan kelas 3 sampai kelas 6 di Jakarta, tepatnya di SD Santosa. Dan sekian dari saya. Sekarang Anda bersekolah atau berkuliah di Sekolah Tinggi Bahasa Inggris Asing Prayoga. Anda mengambil jurusan apa di STBA Prayoga? Di STBA tentunya terkenal dengan bahasa Inggrisnya. Saya mengambil jurusan bahasa Inggris S1. Kira-kira apakah saya boleh mengetahui apa motivasi Anda untuk memilih bahasa Inggris di STBA, terlepas dari memang bahasa Inggrisnya cukup terkenal, ya kita tahu, bukan maksudnya apakah Anda hal lain yang membuat Anda menyukai pelajaran bahasa Inggris? Karena dari sejak SD sampai sekarang saya menyukai lagu-lagu bahasa Inggris, dan maka dari itu saya berniat untuk masuk ke jurusan bahasa Inggris. Berarti hobi Anda bahasa Inggris. Kira-kira selain bahasa Inggris, apakah Anda ada hobi bahasa lain, bahasa asing yang lain misalnya? Tentunya saya sangat suka mempelajari berbagai bahasa, terutama bahasa Inggris, dan saya juga ingin belajar bahasa yang lain, tentunya seperti bahasa Cina, bahasa Rusia, bahasa yang menurut saya menarik buat saya. Selama Anda berkuliah di STBA, apakah Anda merasa nyaman atau sejalan dengan bahasa Inggris yang Anda pikirkan, yang kira-kira Anda impikan bahasa Inggris itu seperti apa? Apakah sesuai dengan yang Anda temui pada saat ini? Tentunya ya, karena bahasa Inggris itu menurut saya sangat penting bagi saya, terutama dalam hal pekerjaan bisa kita cari banyak di luar sana, dan terutama dalam negeri dan luar negeri kita harus memerlukan bahasa Inggris, apalagi di dunia internasional seperti itu. Keseharian Anda di kampus, Saudara Rian, apakah Anda ada mengikuti sebuah organisasi atau unit kegiatan mahasiswa UKM di kampus Anda saat ini? Tentunya ada, yaitu organisasi BPM, yakni Badan Perwakilan Mahasiswa. Fungsinya ini untuk melakukan pemilihan senat, ketua dan calon ketua, dan fungsi senat ini untuk membangun acara-acara di kampus, dan BPM kita hanya mengawasi para senat untuk menjalankannya supaya acara di kampus itu berjalan dengan lancar. Dan kemarin ini kami telah melakukan pemilihan ketua dan calon ketua senat, ketua dan wakil ketua maksudnya, dan besoknya tepatnya hari Senin kami harus melakukan rapat untuk memilih lagi anggota senat, dan
di hari Senin itu kita akan membicarakan pemilihan anggotanya serta merekrut mahasiswa yang berminat untuk menjadi anggota senat. Dan juga di BPM ini, Badan Perwakilan Mahasiswa, kita akan merincikan suatu acara atau para senat ingin mengajukan acara, itu bisa melakukan pemutusan dari kita dulu. Soalnya kalau dari senat ke dosen itu tidak diperbolehkan, ataupun dosen akan mengajukan senat, karena tugasnya BPM ini hanya menyampaikan usulan dari senat. Makanya BPM ini sangat penting, sangat tinggi pangkatnya daripada anggota senat ataupun calon ketua atau wakil ketua senat. Dan semua cara yang telah diputuskan oleh BPM akan diajukan ke dosen. Nah, dari situlah kami para BPM dan dosen akan berbincang tentang acara tersebut, jalannya atau tidak. Itu tergantung dari keputusan para dosen. Kami anggota BPM ataupun kami organisasi BPM hanya menyampaikan sekedar informasi dari atasan aja, atas persetujuan atasannya itu dosen. Nah, dari situ, dari BPM itu saya belajar pentingnya berorganisasi. Itu bisa menambah public speaking kita dan juga menambah karakter kita untuk berjiwa sosial yang lebih tinggi. Itu sih menurut saya di STB itu seperti itu organisasinya, salah satunya ya. Kira-kira bisa Anda ceritakan bagaimana Anda bisa menjadi BPM saat ini? Oke. Saya juga nggak tahu juga ya yang BPM itu, karena saya ditunjuk sebagai anggota langsung dipilih dari BPM senior BPM yang lama, dikarenakan itu seperti amanah dari dosen atau ditunjuk sama dosen langsung. Dan pemilihan anggota BPM pun dipilihnya minggu kemarin yang lalu, tepatnya pada tanggal berapa ya sekarang ya, tanggal 19 ya sekarang ya. Sekarang tanggal 19, berarti sekitar tanggal 12 ya 12 ya, tanggal 11-12 itu kami dipilih langsung oleh dosen. Nah, seperti itulah. Berarti mungkin karena reputasi Anda di kampus cukup baik mungkin. Salah satunya ya. Ya gitu. Bisa kan Anda menceritakan tentang organisasi-organisasi lain mungkin yang berkaitan dengan bahasa Inggris? Apakah ada seperti kayak organisasi untuk belajar bahasa Inggris? Menurut saya sih ada, cuman karena saya masih mahasiswa baru dan itu pun saya kurang tahu bagaimana lanjut semester, karena kami maba baru dan senior jarang berkomunikasi, dan itu saya sangat kurang tahu tentang organisasi yang lain. Dan saya tahunya hanya pembagian jurusan nanti di semester, kalau nggak salah semester 5 atau 6 itu pembagian linguistik dan literatur. Itu pun saya kurang tahu itu jurusan apa. Nanti saya akan bertanya lagi ke senior masing-masing dari bagian masuk jurusan linguistik dan literatur semester tersebut. Kalau boleh tahu dulu di SMK, Anda SMK kan? Ya. Ya, Anda mengambil SMK apa? SMK kita mah sekelas ya. Oh iya, kita sekelas. Aja ya kan. Iya. Jadi apa saudara Rian
Anda kan jurusan di SMK Akuntansi. Berarti itu sedikit melenceng bukan dengan jurusan perkuliahan Anda saat ini? Ya, hampir melenceng ya, tapi itu tidak benar-benar melenceng sekali karena di jurusan akuntansi saya bisa belajar perhitungan dalam ekonomi, dan di perkuliahan saya bisa belajar bahasa Inggris dan bisa menambah aksen dan tata cara berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan juga dua-duanya itu sangat diperlukan di masa depan saya untuk mencari pekerjaan itu, agar lebih memudahkan saya untuk bekerja, terutama di luar negeri. Itu membutuhkan bahasa Inggris serta perhitungan yang cepat gitu. Tapi berarti kan Anda lebih tepatnya menjadi seorang sastrawan nantinya, bukan sebagai seorang akuntan lagi. Kalau masalah itu tentu menurut saya sih enggak juga sih, karena di jurusan bahasa Inggris itu kan ada linguistik dan literatur. Kalau literatur itu untuk sastrawan khususnya itu guru-guru, seperti untuk menjadi guru atau dosen gitu. Kalau linguistik itu kan bebas, seperti turis gitu, seperti translator. Kalau menurut penjelasan Anda berarti tidak berkaitan dengan ekonomi lagi. Kalau ekonomi itu kan tergantung di masa depannya kita mau menjadi apa gitu, tergantung profesi kita yang kita ambil di masa depan nanti. Kalau di masa depan Anda mau menjadi apa? Kalau di masa depan saya sih pertama saya ingin menjadi manajer, atau enggak saya ingin menjadi seorang turis atau translator, karena menurut saya itu ya di masa depan itu kitanya yang perlu antusias, karena semakin majunya teknologi kan, apalagi sekarang ada dunia coding, itu sangat memajukan teknologi. Mungkin maksud Anda turis tadi adalah menjadi tour guide, bukan? Ya. Tadi Anda menyebutkan sebagai manajer. Manajer itu biasanya kan bukan tidak harus seperti itu. Tapi biasanya manajer itu biasa diambil dari jurusan manajemen. Kenapa Anda tidak mengambil jurusan manajemen saja dulu daripada mengambil bahasa Inggris? Karena kalau soal manajer ya, kalau kita mengambil jurusan bahasa Inggris kata kamu tadi, karena kalau kita ambil manajernya di luar negeri, tentu kita perlu berbicara bahasa Inggris dulu. Nah, setelah kita mempelajarinya bahasa Inggris, sudah mahir dalam berbicara bahasa Inggris, tentu kita akan diambil sesuai dengan karakter perusahaan. Kalau dia ingin mengambil dengan public speaking yang bagus, dia ambil. Itu tidak tergantung dengan hasil teori yang kita dapatkan, terutama dari sekolah apapun, sekolah atau kampus. Itu tidak perlu dibanding-bandingkan. Yang dinilai itu sih tergantung dari perusahaannya tersendiri sih, menurut saya. Jadi Anda berencana untuk keluar negeri. Ya. Negara mana yang menjadi tujuan Anda untuk berkarir di masa depan? Saya sih negara USA ya. Karena di negara USA itu semua pembicaraan pakai bahasa Inggris, dan manajer hotel pun juga pakai bahasa Inggris, bahasa internasional yang dipakai, bukan bahasa yang di negara kita seperti bahasa Indonesia ya. Begitulah. Ya benar. Tapi kalau Anda mengatakan seperti itu, tentu Anda berasal dari jurusan bahasa Inggris, sementara orang-orang di USA memang menggunakan bahasa Inggris. Tapi itu memang sudah bahasa keseharian mereka. Jadi apa menjadi nilai plus Anda selain bahasa Inggris? Karena kan Anda ingin pergi ke luar negeri. Jadi itu sudah
setara berarti Anda dengan orang negeri. Jadi Anda perlu kemampuan lain. Seperti orang-orang di sana, mereka cukup mahir berbahasa Inggris dan memiliki kelebihan lain. Jika Anda tetap di Indonesia, mungkin Anda memiliki bahasa Inggris itu sebuah kelebihan. Tapi kalau Anda keluar negeri seperti USA yang memang menggunakan bahasa Inggris, bukankah itu sama saja Anda menjadi warga negaranya seperti biasa tanpa kelebihan? Menurut Anda apa kelebihan yang Anda miliki agar bisa bersaing dengan masyarakat USA? Kalau masalah seperti itu, saya kan sudah memberitahukan dari bahasa Inggris kan kita bisa menjadi translator, apalagi hubungan dengan suatu kenegaraan, terutama dalam bisnis itu menyangkut bahasa internasional, dan itu tergantung kitanya sendiri, itu tergantung dari rezeki kita sendiri, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita pandai dalam mengambil topik untuk membujuk seseorang, atau bagaimana kita untuk mendiskusikan suatu hal agar orang tersebut termotivasi atau terbujuk dengan perkataan kita. Itulah kelebihan dari pandai bicara atau public speaking kita. Karena di luar negeri itu menurut saya acuh tak acuh orangnya ya, tidak sama seperti kita orang Indonesia saling memperdulikan. Itu menurut saya sih. Anda mengatakan acuh tak acuh, jadi mungkin masyarakat karena rasa kepeduliannya kurang. Jadi apakah Anda tidak apa-apa dengan hal seperti itu, atau Anda memang termasuk orang yang seperti itu juga? Kalau masalah seperti itu tergantung orangnya lagi ya, karena saya juga ada beberapa lihat orang luar negeri yang baik sekali ada, dan yang acuh tak acuh pun juga ada. Karena itu acuh tak acuh itu nilai dari dengan karakter kita sendiri, sehingga enggak kita yang menilai dari orang lain gitu. Itu sih menurut saya. Selain negara USA, apakah Anda tidak ingin ke negara lain seperti yang dekat-dekat seperti Malaysia mungkin? Saya ingin pergi ke Cina sih, tepatnya, atau nggak Taiwan. Karena pemandangannya indah sih. Saya mau traveling sana, mau coba. Berarti Anda ingin berlibur. Ya, Kalau yang tempat untuk berkarir apa? untuk tempat yang berkarir itu ya itu tergantung kita ya, kita tergantung kita diterima di mana. Kalau misalnya kita diterima di USA, kita ambil. Kalau diterima di negara lain pun kita ambil juga. Itu sesuai dengan perhitungan kita sendiri sih, berapa biayanya, berapa modal yang kita keluarkan, dan berapa profit kita dalam suatu pekerjaan tersebut. Mungkin saya sudah bisa menebak. Apakah dari awal, dari kecil Anda bercita-cita untuk menjadi seorang sastrawan Inggris, atau ada cita-cita lain terlebih dahulu yang mungkin Anda cita-citakan, impi-impikan sejak dari kecil? Bisakah Anda memberitahukannya kepada kami? Dari kecil tuh saya cita-citanya jadi dokter. Kenapa Anda mau menjadi dokter? Karena saya melihat di daerah perumahan saya itu kayak biaya rumah sakitnya mahal sekali, dan saya ternyata hati saya untuk menjadi dokter itu waktu saya kecil. Dan sekarang saya berpikir untuk tidak jadi dokter itu karena menurut saya belum bisa mengerti hal tersebut. Apalagi di dunia kimia itu membuat kepala saya pecah. Mungkin bisa dokter. Selain dokter, apakah tidak ada lagi
enggak sih, enggak ada lagi sih, cuman itu aja. Berarti Anda tidak tertarik untuk terjun lebih dalam ke dalam dunia ekonomi. Karena seperti yang kita lihat, Iya. biasanya ekonomi menguasai banyak orang-orang mulainya dari berusaha di ekonomi. Menurut saya ekonomi itu saya tidak terlalu benar-benar terjun ke dunia tersebut, karena di zaman sekarang kita semakin majunya teknologi, dan semakin pintarnya teknologi itu, terutama apalagi bagian penghitung bagian keuangan itu akan dihitung secara digital oleh suatu robot atau mesin atau yang lainnya, karena itu diatur oleh di dunia digital sih menurut saya. Yang diperlukan di zaman sekarang sih public speaking sih, untuk memulai bisnis itu, memulai relasi atau hubungan kerjasama itu public speaking sih menurut saya. Tapi akhirnya kan jadi ekonomi juga. Ekonomi itu dibutuhkan, kan sudah ada teknologi untuk menghitung kegiatan keuangan, kegiatan pemasukan, ataupun kegiatan yang menyangkut dalam hal produksi seperti snack-snack. Anda tahu sendiri kan? Benar. Tapi dari teknologi sendiri juga memiliki perhitungan ekonomi juga. Bagaimana cara kita harus membuat robot ini agar betul-betul bagus dan apa suku cadangnya bagus. Itulah kita Biaya produksinya bagaimana, kan begitu. dalam biaya produksi kan sudah dihitung oleh digital. Nah, dalam pengaturan digital itu tentunya ada sebuah coding. Nah, coding itulah yang kita kerjakan. Makanya di zaman sekarang itu mempunyai kita harus belajar coding, harus perlu coding di dunia sekarang, di zaman sekarang, di dunia IT. Tapi itu tujuannya kan juga untuk ke ekonomi. Ya, tapi ketenaga kerjaannya itu akan berkurang seperti teller bank, nantinya akan digantikan oleh mesin untuk penghitung uangnya. Benar? Benar. Nah, dan tidak ada lagi teller bank, itu secara online lagi. Kita tentunya Indonesia ini kan udah mulai maju. Benar. Sebagai contohnya pembangunan stadion Mandalika, itu salah satunya. Terbang bisa bekerja di penemu robot, karena robot kemunculan, orang-orang juga yang membuat robot tentu bukan mungkin ada bagi robot campur tangan, tapi tetap harus ada manusia yang mengendalikannya. Nah, itulah butuh sebuah coding. Dari coding itu kita bisa mengatur. Makanya sekarang ini kita membutuhkan orang-orang yang ahli dalam kekodingan. Makanya berita yang kemarin Jokowi ini kan butuh orang yang berada di dunia IT, karena di dunia IT itu kan sangat penting. Daripada manajemen ini, saya rasa nanti jurusan manajemen ini akan hilang. Akan hilang, kata Anda. Iya, karena sudah digantikan oleh dunia perkodingan sih, kata saya itu. Semakin majunya teknologi, tetapi kalau manajemen ini mempelajari perkodingan sedikit, tentu perlu juga penghitungan yang dramatis. Jurusan manajemen ini hanya mengajarkan kita untuk memanage suatu suatu keuangan kayak gitulah. Makanya kita perlu coding untuk mengatur keuangan tersebut. Dari coding itu kita tahu. Seperti saya sedikit merasa keberatan dengan pernyataan Anda, karena tanpa manajemen kita tidak bisa mengaturnya. Seperti betul, IT memang sangat banyak sekarang peminatnya, memang penting di dunia digital sekarang.
kalau IT penting. Tapi kalau tidak ada manajemen, gimana caranya orang bisa mempelajari IT? Seperti misalnya dalam mencari karyawan IT, butuh seorang HRD untuk bisa menyeleksi mana orang IT terbaik yang bisa membantu kinerja perusahaan. Lalu masalah keuangan bisa digantikan oleh robot. Mungkin masalah perhitungannya. Tapi dengan macam rumus dan analisa itu masih digunakan oleh manusia, masih manusia yang bisa memegang kendalinya. Lalu manajemen tidak hanya seputar dengan keuangan, manajemen itu ada sumber daya manusia itu untuk menjadi seorang HRD. Lalu ada manajemen keuangan yang berfungsi untuk mengendalikan keuangan perusahaan, mengendalikan biaya produksi. Lalu ada manajemen produksi yang memutuskan bagaimana cara produksi yang terbaik yang bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan. Apakah dengan menggunakan produk ini bisa atau tidak, dengan bahan atau material mentah ini cukup atau tidak. Lalu ada manajemen pemasaran yang bertugas untuk memasarkan produk. Jadi menurut saya kalau manajemen digantikan oleh robot itu sepertinya mungkin masih jauh, masih lama. Karena robot cuma mungkin bisa menggantikan tugas untuk menghitung pekerjaan kasar manusia, tapi untuk mengendalikan masih manusia. Nah, makanya itu diperlukan mesin. Kan manusia kan hanya untuk mengendalikan saja. Nah, untuk memperkirakan, yang mengerjakan semua hanya mesin. Nah, betul. Anda kan tahu. Yes. Itu tetap. Lanjut pertanyaan aja, Pak. Benar lagi. Semasa di SMK apakah ada momen menyenangkan Anda? Tidak ada sekali. Kenapa tidak ada? Karena saya sendiri. Kita berdua, kita sebangku saat kelas 2, kelas 1 juga, tapi saya memilih pindah kelas lagi. Ya, Anda pengkhianat. Itu demi kenyamanan bersama. Demi kenyamanan bersama, demi pacar, demi gebetan, demi kemanis bersama, demi gebetan. Saya sendiri karena SMK itu saya orangnya itu tidak banyak berkomunikasi dan tidak banyak bersosialisasi, sehingga tata cara berbicara saya itu sangat kurang, dan itu saya saat ini mengembangkan tata bicara saya dengan bersosialisasi dengan para senior dan para teman-teman yang ada di kampus saya. Saya ingin mencoba. Kan Anda adalah seorang introvert. Apakah benar Anda seorang introvert? Kalau introvert sih tidak, saya orangnya extrovert. Karena kalau itu tergantung orangnya sih. Saya mau berbicara sama orang itu kalau orang itu mengajak saya berbicara duluan, atau mungkin kalau ada tugas saya akan memulai topik pembicaraan duluan. Itu sepertinya itu menunjuk kepada Anda adalah introvert. Kalau introvert itu menurut saya sih orang yang diam-diam saja tanpa melakukan hal-hal, ataupun ada tugas pun dia tidak menanyakan ke temannya, ataupun dia tidak mempedulikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Kalau saya masih mempedulikan orang-orang di sekitar saya. Apa contohnya? Tapi tetap menurut saya Anda adalah introvert. Karena extrovert itu adalah menurut saya adalah orang yang meskipun tanpa ada suatu hal yang diminta dia pasti akan mulai bicara duluan, karena seperti Anda bilang tadi jika ada tugas mungkin Anda akan berbicara. Tapi kalau menurut saya seorang introvert itu meskipun tidak ada tugas dia tetap akan membuatkan topik untuk lawan bicaranya, mengajak lawannya bicara tanpa harus ada hal-hal penting terlebih dahulu menurut saya. Ya, baiklah, tak terasa sudah 30 menit waktu kita bersama Saudara Rian. Ya, mungkin ini saatnya kita untuk mengakhiri topik wawancara kita kali ini. Terima kasih kepada ibu dan teman-teman sekalian yang telah
menonton tugas wawancara saya yang bertema dengan learning active atau active learning, mendengarkan aktif dalam bahasa Indonesianya. Dalam tugas pengantar psikologi bersama dari Ibu Rosa Eva Susanti. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang menyinggung hati para penonton dan teman-teman sekalian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saudara Rian ini merupakan teman dekat saya dari SMK. Saya mengenalnya saat saya masuk kelas SMK dan kami sekelas di kelas 10. Namun akhirnya saya pindah kelas begitu ya kan. Dan kelas 11 dan 12 kami kembali sekelas. Di kelas 11 kami duduk bersama. Lalu ada proses pemindahan tempat duduk namun dengan undian, tapi akhirnya kami tetap sama juga. Mungkin memang sudah takdirkan kami bersahabat dekat hingga saat ini saya meminta pertolongan dia untuk saya jadikan sebagai teman wawancara saya. Terima kasih kepada saudara Rian atas bantuan Anda. Mungkin gara-gara Anda pindah kelas itu gara-gara seorang perempuan ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.